Ya, selamat malam Pak Nursito. Selamat Eh, malam, Mas Budi. ya, terima kasih kehadirannya dalam acara ngobrol-ngobrol bersama saya Budi Santoso dari ITS. Ya, malam ini kita akan membahas mengenai beberapa topik, antara lain sejarah evolusi, kemudian contoh bagaimana evolusi terjadi pada suku Bajo, ya, Ya, kemudian ya, eh, kenapa babi itu dalam beberapa ajaran agama diharamkan. ya, Kemudian soal kapal Nabi Nuh, dan beberapa topik yang lain. ya, Ya, ya. kita ikuti saja. Monggo, monggo, Silakan monggo. Pak Nursito, mungkin bisa memperkenalkan diri mengenai pendidikannya, background pekerjaan. Ya, perkenalkan saya Nur Seto, saya orang biasa. Eh, saya dulu SD di Semarang, SMP di Semarang juga, dan terus pindah ke Jakarta, SMA 8 Jakarta, terus kuliah di ITB. Nah, Hmm. kemudian berkarir di apa di Bakri. Saya Hmm. dibesarkan di Bakri Brothers, Oh ya, anak di ITB-nya usaha teknik mesin ya Pak ya? teknik mesin ya, Mesin ya. teknik mesin. Jadi saya dulu juga di sana saya kan seneng yang ilmiah-ilmiah gitu sejak kecil gitu. Jadi di Hmm. ITB saya masuk Liga Film ITB, kemudian saya masuk Oh. sebagai ketua seksi film ilmiah. Jadi Oh, datengin film ilmiah dari kedutaan-kedutaan diputar di ITB, itu saya seneng oh, gitu. oh, bukan Ya. bukan Liga Film Mahasiswa, bukan ya? Liga Film mahasiswa itu kan ada unitnya Hmm. itu apa? Saya yang unit itu yang seksi film ilmiah gitu. Zaman itu kan masih jarang sekali ya, TV juga cuma satu channel, TVRI, terus National Geographic nggak ada. Nah, film-film yang saya masukkan itu sekelas National Geographic itulah yang saya cari-cari. Film-film Oke, oke. dokumenter gitu ya. Jadi nggak heran Termasuk ya, nggak ya, heran kalau sekarang hobi nulis-nulis mengenai itu ya, kajian-kajian ilmiah ya. iya, termasuk yang datengin Kosmos, yang muter Kosmos pertama kali di Indonesia mungkin saya. Saya putar Hmm. di ITB itu dulu tahun 1983 itu. Ini Itu sampai kosmos yang apa ini? Kosmos yang pertama. Kosmos Hmm. Kosmos pertama dulu kan sekitar tahun 80-an ya di Amerika ya. Hmm. Carl Sagan. Nah, 83 saya Oh, Carl putar di Sagan ya. ya, Wah, jadi ya. tahun 83 udah nonton Carl Sagan ya. Ya, 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 ya. ya. Oke. Itu Ya, terus kerja di Bakri terus gimana Pak? ya, kerja di Bakri dari mulai engineer, terus bosen engineer masuk ke finance gitu kan. Eh, Hmm. Kemudian saat Krismon ya saya ini eh, masuk dalam tim untuk restrukturisasi gitu di Hmm. holding, jadi ada pengalaman juga di sana gitu. Oke. Pak Nursito Tapi ini ITB angkatan berapa ya? angkatan 79, saya masuk 79 sebagai ya. 79 Lulus ya. tahun Tahun 85, oh, 85. 85 ya. Oke, Ya. jadi saya masuk 87 jadi nggak sempat nggak sempat ketemu ini. Oh ya, saya udah lulus, saya udah cari duit. Ya, ya, ya. Ya, Jadi orang itu kalau membaca tulisan Pak Nursito itu mengira Pak Nursito itu dosen, jadi banyak yang memanggil profesor karena tulisannya itu sangat berbau ilmiah. Jadi selalu dilengkapi dengan referensi-referensi yang lengkap, yang detail gitu. Ternyata Pak Nursito ini orang profesional kerja di perusahaan, tetapi minat ya, untuk menulis hal-hal yang berbau ilmiah ini sangat sangat tinggi. Ya, ya, ya. ya mungkin ini Pak Nursito mungkin bisa diawali dengan kenapa Pak Nursito tertarik mengkaji mengenai evolusi ini ya. Ya, saya dari kecil tuh ingin tahu apa saja. Jadi Hmm. saat itu di rumah itu Bapak langganan Suara Merdeka sama Kompas itu. Itu Hmm. yang saya cari koran selalu yang berbau ilmiah dulu gitu. Jadi saat Hmm. saya kelas 4, kelas 5 SD itu saya sudah tahu tuh black hole itu apaan gitu. Oh, Jadi hebat ya. saya tahu. Hmm. Terus TV juga saya selalu cari tuh kalau pas ada dulu tuh yang paling sering itu adalah Transtel.
nggak tahu singkatannya apa, tetapi itu film Oh, dokumenter gitu. hmm, Nah, setelah itu ya saya ingin tahu ini saya ini dari mana, sejarahnya gimana, alam semesta ini kapan mulainya, gitu kan. Jadi itu selalu terngiang terus. Jadi selalu ada kesempatan nyari, 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 gitu kan. Ya hmm, sedikit demi sedikit, makin lama ya terakumulasi gitu. hmm. Adapun sekarang ini saya nulis apa saja itu ya, kalau saya pengen tahu A, saya cari referensi A, saya sudah tahu A, kemudian saya tulis gitu. Iya, Jadi itu saja, jadi mengalir hampir setiap minggu saya uh, mengeluarkan itu apa narasi di Facebook gitu. Ya, iya. Kita kalau se- kita umumnya waktu kecil itu kan kita bertanya ya dalam hati itu kan bertanya kita itu ya, dari mana, betul. kenapa bisa begini itu kan umumnya kemudian terjawab oleh apa pelajaran-pelajaran dari sisi agama ya Pak ya. Ya, Biasanya ya, kita ya, berhenti, oh ya. kita dulu dari Tuhan gitu ya. Dan seakan-akan kalau sudah begitu sudah, ya sudah gitu. Iya, Proses iya. pencariannya hilang gitu ya. Iya, betul, betul, kira-kira seperti itu. Saya dulu juga mengalami waktu SMA itu kan saya juga itu apa ini udah mulai belajar eh, ini kan genetika Iya. terus evolusi gitu. Saya cari gitu. Oh, ternyata seperti ini, bukan tanah liat yang ditiup. Jadi ada prosesnya yang cukup panjang, yang rumit gitu. Oh, ya sudah. Hmm. Ya, Jadi jadi ya betul. jadi kemarin saya baca satu posting itu kalau kita runut ke belakang sekian mungkin sekian miliar tahun yang lalu ya, manusia itu dulu Ya. berasal dari eh, apa? Makhluk satu sel ya, Pak ya. Ya, makhluk bersel tunggal itu sang didefinisikan sebagai LUCA, LUCA, Last Hmm. Universal Common Ancestor. Jadi Hmm. nenek moyang bersama semua makhluk hidup, Hmm. termasuk tanaman, termasuk bakteri, termasuk manusia itu dulu berasal satu sel kira-kira 3,7 miliar tahun yang lalu. Gitu. Kemudian bagaimana itu satu sel kemudian berkembang menjadi Ya, makhluk dia yang lebih untuk kompleks. Hmm. betul untuk menjadi satu sel itu memang prosesnya lama. Itu namanya evolusi kimiawi, Hmm. eh, chemical evolution ya. Jadi mula-mula itu membentuk RNA dulu. Dulu belum ada DNA. RNA dulu. RNA itu tidak berpasangan. Kalau DNA kan deoksiribus nucleic acid gitu. Kalau RNA ribus nucleic acid itu hanya satu ini aja. Hmm. Jadi itu tersusun atas makhluk pertama itu tersusun atas 476 gen itu. Hmm. Itu udah bisa menjadi makhluk hidup yang bisa berkembang biak, yang bisa merespon gangguan, itu yang bisa bermetabolisme. Kalau Hmm. mau dibandingkan, kita manusia itu mengandung sekitar 40 ribu gen, 40 ribu gen, 40 ribu gen itu yang diploidnya ya. Jadi dari situ kemudian untuk dia menjadi makhluk yang kompleks itu juga apa? Eh, jadi untuk sampai menjadi makhluk hidup pun itu perlu eh, apa ratusan juta tahun karena memang kombinasinya itu kan probabilitasnya kecil sekali untuk Hmm. menjadi molekul organik adenosin sitosin timin adenin itu kan ininya rumit sekali dan di lautan gitu jadi muncul pas kebetulan klop ketemu bisa hidup. Nah, Hmm. kemudian dari makhluk hidup bersel tunggal menjadi makhluk hidup bersel jamak yang lebih kompleks itu kira-kira butuh waktu sekitar 1.000 juta tahun atau 1 miliar tahun. Itu Hmm. baru kemudian berevolusi gitu. Ya. Ini Ya, jadi anu ya, kalau menurut sains itu kita itu tercipta tidak langsung sempurna ya, tetapi mengalami perkembangan yang sangat panjang ya, dan itu ya, apa namanya probabilistik ya, ya pas ya, ketemu betul. ini pas ketemu Ya, ini gitu ya. ya, ya. Pas kebetulan ketemu gitu kan, yang ini lebih cocok dengan lingkungan, yang lainnya tersingkir. Terus Betul. ini berproses lagi, ada mutasi genetis lagi, jadi variasinya banyak gitu kan, variasi banyak. Oh, yang variasi ini ternyata lebih cocok gitu kan.
itu yang survive gitu. Jadi kira-kira seperti itulah ininya. Iya, saya Sangat kemarin tuh baca kenapa harimau Jawa itu punah ya, tahun 80 itu dinyatakan punah. Terus setelah itu kenapa Tuhan nggak menciptakan lagi? Oh memang memang ternyata harimau Jawa itu mungkin juga varian dari harimau-harimau yang sebelumnya ya. Jadi tidak khusus diciptakan harimau Jawa ya. iya, iya. Itu kan harimau itu kan hidup di Asia. Itu dulu 10.000 tahun yang lalu Jawa, Sumatera, dan Asia itu kan masih menyatu zaman es. Jadi harimau Benggala, harimau itu sama hidup di situ. Nah, harimau Jawa punah itu ya karena dia tidak seperti kucing yang lulut gitu kan. Itu kan satu, kucing bisa bisa anteng manut gitu. Kalau harimau itu kan udah makannya banyak, suka itu gitu kan, suka Ya buas ya liar ya. ya ngabis-ngabisin ternak. Kalau kucing kan paling apa nyolong gereh gitu kan ya. Betul betul. Ya, Makanya sedikit dan lulut lucu ya, makanya dia yang survive lah. survive. Ya harimau itu dibunuh orang karena kepentingan atau karena liar buas tadi ya. Karena harimau itu sejatinya setiap satu individu harimau itu perlu kira-kira daerah jelajah yang sangat luas. Hmm. Mungkin sampai itu. Nah, sekarang daerah jelajahnya itu kan itu sebetulnya area peternakan dia kan. Ada Hmm. rusa, ada kancil gitu kan. Hmm. Ya, nah, kalau daerah peternakan dia itu habis, ya dia punah lah. Punah ya, kehilangan ini Punah, ya, kehilangan sumber makanan ya. kehilangan sumber makanan gitu. Hmm. Maka di Sumatera apa itu harusnya lebih digalakkan lagi, lebih digalakkan kesadaran masyarakat agar tidak menjerat atau tidak ini, dan hutan lindung itu betul-betul dijaga. Jangan sampai ada hutan lindung tapi kita masuk hutan lindung dengar suara chainsaw gitu kan. Itu Hmm. menyedihkan sekali kalau Ya di ya. Jadi Sumatera ya. kemungkinan besar hewan-hewan ini akan semakin punah karena spesies manusia semakin besar ya. Ya, ya, Hutan-hutan akan dijadikan tempat tinggal, ditebangi ya. Mereka ya, semakin kehilangan ya, ya, habitat ya, ya. ya, betul. Habitatnya yang hilang duluan maka dia punah. Ya, Oke, baik. Jadi kalau dari tinjauan sains, manusia tidak diciptakan langsung sebagai manusia ya. Jadi kalau di dalam ya. kitab suci diciptakan Adam dan Hawa itu berarti eh, dari sisi sains kurang ini ya, kurang Iya, pas ya Pak ya. iya Mas. Iya, saya pernah telaah itu yang namanya, saya kan cari di Quran itu ayat-ayat yang mengenai Adam Hawa itu kalau nggak salah hanya ada 14 ayat itu. Saya lupa, kurang begitu jelas. Yang lebih detail ya, yang lebih detail itu ada di kitab Kejadian sebetulnya. Hmm. Nah, di situ dikisahkan bahwa anak Adam itu menjadi peternak gitu kan, Hmm. peternak domba, siapa itu Kabil atau siapa lu saya lupa. Nah, kalau di sains itu manusia itu mengenal budaya pertanian itu setelah zaman es hilang. Jadi Terakhir. kira-kira Oh. ya sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, Hmm. setelah zaman es hilang, kemudian air laut naik 115, 120, 130 meteran, kemudian aliran bumi makin hangat, jadi penguapan air tinggi, maka sungai-sungai itu sering hujan dan banjir gitu kan. Hmm. Hujan banjir itu membawa humus dari hulu Hmm. menuju hilir, menuju lembah-lembah. Jadi humus itu menyuburkan lembah-lembah, maka orang mulai bercocok tanam di situ. Hmm. Oke, Jadi oke. pertanian itu kira-kira 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, 2.000 tahun setelah itu, setelah dia banyak makan, banyak pakan, banyak sumber daya ini, dia mulai menjinakkan hewan-hewan. Ada domba, ada kuda, ada Hmm. itu. Nah, kalau nggak salah domba, kambing itu dijinakkan sekitar 8.000, sekitar 8 atau 8.500 tahun sebelum Masehi. Jadi Hmm. kalau kita merujuk ke kitab Kejadian itu berarti Tuhan menurunkan Adam tuh sekitar 9.000 9.000 sebelum Masehi gitu kan. Hmm. Nah, padahal manusia itu keluar Afrika itu sekitar 70.000 tahun yang lalu, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan terakhir masuk Amerika itu sekitar 15.000 tahun yang lalu gitu.
Jadi pada saat 15.000 tahun yang lalu itu manusia sudah tersebar ke seluruh dunia. Itu manusia belum mengenal pertanian dan belum mengenal peternakan. Nah, kira-kira Sebelum itu adalah anu ya, pemburu dan pengumpul ya. pemburu dan pengumpul, betul. Ya. Iya, ya. Jadi manusia dulu juga belum berpakaian ya, pakaiannya mungkin masih pakai apa Ya, sebelum ya bercocok mungkin tanam, sebelum berburu kan. mungkin ya kulit kayu atau apa Iya, gitu ya. betul. Ya, ya. Jadi perintah Tuhan kita disuruh menutup aurat itu juga setelah kita mengenal kain ya. Kira-kira begitu, Iya. kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ini tadi menarik nih sejak zaman es, kemudian ada banjir. Nah, ini mungkin berkaitan dengan cerita mengenai kapalnya Nabi Nuh ini. Kalau di kitab suci kan diceritakan itu kapal Nabi Nuh memuat sekian Iya, binatang. iya, Nah, itu. Gimana iya. nih Pak ceritanya ini? Ya, kalau itu sih saya selalu berpikir skeptis ya. Jadi itu memang Nabi Nuh itu ada di beberapa ayat Al-Quran, tapi yang paling banyak dan detail itu dibahas di Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini anu ya, perjanjian lama Taurat, atau Perjanjian Lama. perjanjian lama? Bagian, mungkin Taurat atau bagian dari Taurat itulah, saya nggak begitu Oke. ini ya. Itu Kitab Kejadian 6, 7, 8. Itu diceritakan detail. Jadi panjang kapalnya itu dinyatakan dalam hasta. Panjang, Oh, lebar, tinggi. Tapi kalau di dalam kita konversi ke satuan meter tuh panjangnya cuma kira-kira 135 meter, oh, lebarnya 22,5 meter, dan tingginya sekitar 13,5 meter. Nah, itu dari kayu gofur atau apa gitu ya. Ya, hmm. terus dikasih tir gitu. Nah, Ya memang ya. tir itu kan bahan alami penemuan modern ya. Nah, Hmm. itu kan saya kan juga jadi heran katanya ternak dimasukkan. Nah, kalau ternak dimasukkan itu kan berarti sekitar Nabi Nuh itu kejadian setelah kita menjinakkan ternak kan, setelah Iya. 8.000 tahun yang lalu. Hmm. Nah, itu berarti seluruh dunia itu kan sudah terisi manusia gitu loh. Hmm. Di Hmm. Amerika ada orang Indian, di Australia ada orang Aborigin gitu kan. Hmm. Nah, itu kalau semuanya dibunuh ya anak-anak yang tidak berdosa itu kan gimana? Masa Tuhan sekejam itu gitu kan ya. Terus kanguru juga yang ada di Australia gimana berenang mau sampai Timur Tengah gitu. Hmm. Apalagi kukang yang ada di itu yang gerakannya sehari cuma bisa 200 meter itu kan dari Afrika Hmm. Selatan menuju Timur Tengah itu kan ini. Hmm. Betul betul. Itu satu mengenai itu. Yang kedua ya mengenai eh, sekarang kalau semua hewan dimasukkan situ sepasang-sepasang, kemudian yang halal itu ada 7 pasang, ya kita hitung aja itu jumlah apa spesies mamalia itu ada 5.500 spesies. Waduh. Jadi Hmm. kalau satu-satu itu berarti ada 10.000 pasang. Ada 10.000 mamalia gitu. Itu belum lagi ditambah yang halal-halal yang dikalikan 7 gitu kan. Hmm. Nah, kemudian spesies burung itu sampai 10.000. Nah, Hmm. spesies serangga itu sampai 5,5 juta. Waduh, bayangkan mengumpulkannya susah ini. Itu lagi pula gimana? Semut itu kalau sepasang itu nggak bisa survive dia. Dia kan hidup satu komunitas, mesti ada ratu, ada pekerja gitu kan. Ya dalam koloni ya. Iya, dalam Hmm. koloni itu nggak mungkin ya. Iya, Ya, termasuk termasuk itu apa? Bi apa apa tawon ya. ya, Tawon kan ada, tawon, tawon tuh ada koloninya. Jadi sepasang tawon tuh nggak bisa nggak bisa hidup ya. survive ya. Hmm. Terus kalau kita hitung logistiknya, nah kalau di teknik industri itu kan selalu ngitung logistik kan. Logistik. Nah, sekarang satu gajah itu satu hari itu butuh air 100 liter. Hmm. Nah, kalau gajah itu halal, itu gajah berarti ada 7 pasang gajah kan. tujuh Hmm. pasang gajah itu baru gajah Afrika loh. Belum gajah Asia. Itu kan dua-duanya beda spesies itu. Hmm. Nah, itu kalau satu spesies saja berarti ada 100 kali 100 liter kali
14, jadi 1.400 liter, 1,5 kubik kan, Air itu itu sehari keperluan ya. 1 hari, ya Mm-mm. 1 hari. Nah di dalam kitab Kejadian itu terapung banjirnya itu selama 340 hari. Kalau dihitung Waduh, 340 hari ya dikalikan aja itu. 340 hari kali 1.400. 1,4 1.400 liter atau 1,5 meter kubik kan. Itu Mm-mm. itu buat kapalnya aja udah kurang buat ngangkut logistik minumnya gajah aja loh, Ya, minumnya ya. gajah. Belum rumputnya. Gajah itu 1 hari makan rumput itu makan dedaunan lah. Itu kira-kira 100 kilogram Hmm. satu. Jadi Mm-mm. kalau 14 gajah dari satu spesies saja itu udah satu 1,5 ton juga. 1,5 ton dikalikan Iya, itu. iya. Dan itu Belum. baru terapungnya. Setelah airnya surut, kan tanaman semua mati. Orang mesti nanam dulu. Baru bisa panen 3 bulan kemudian. Nah, selama 3 bulan kan mesti ada logistik juga kan. Logistik. Wah, Nah, itu yang ya. membuat ini aneh gitu kan. Jadi Mm-mm. itu. Itu Nah, tadi baru baru gajah ya, belum mamalia yang lain kan. iya. Belum ini aja gajah pun itu problem rumput disimpan 1 tahun itu apa nggak busuk gitu kan? Hmm, Gimana nyimpennya? Nah, betul. harimau itu makan 5 kilogram 1 hari Hmm. gitu kan. Jadi kalau sepasang ya 10 kilogram. Kalikan 360 hari gitu, 140 hari. 460 hari kan berapa? Yang menjadi pertanyaan utama, bagaimana mengawetkan daging supaya tidak busuk selama itu? Hmm. Kan belum ada Ya, ya, kulkas, belum ada teknologi refrigerator gitu kan. betul, betul. Jadi inilah Ya, ya. gitu. Jadi Ya, kalau di kitab suci kan memang banyak cerita-cerita yang luar biasa ya, ya yang yang betul, yang wow betul. gitu ya. Tetapi Iya. sebenarnya dari sisi sains atau dari sisi kemanusiaan sebenarnya tidak banyak ininya ya, tidak banyak manfaatnya ya Pak ya. Aneh saja, buat cerita semacam untuk motivasi gitu sih boleh saja. Iya betul. Ya kayak cerita Bandung Bondowoso, Sangguriang itu tetap kita terima aja, tapi ya Mm, sekedar untuk motivasi. Cerita wayang itu kan juga betul, cerita betul, fiktif itu kan, cuman kita suka terinspirasi gitu loh. betul. Arjuna gimana, Bima gimana gitu kan. Ya, Mm, cerita ya, fiktif yang yang menginspirasi lah. menginspirasi ya, 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 ya. gitu. Oke, baik. Jadi kalau orang ingin mencari bukti-bukti fisik, arkeologis, peninggalan Nabi Nuh itu sebenarnya juga sulit ya, karena dari sisi tadi dari sisi rasionalitasnya saya anu ya lemah sekali Nggak Pak ya. masuk, ya. Nah, ini sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, sekitar berapa ya? Itu ditemukan ini Kitab Gilgamesh. Gilgamesh itu Gilgamesh. itu dari lempeng tembikar itu Mm-mm. peninggalan Mesopotamia. Itu Mm-mm. ditulis kira-kira sekitar 2.100 tahun sebelum Masehi. Hmm. Itu. Nah, itu cerita Gilgamesh itu sangat mirip dengan cerita Nabi Nuh. Oh, Ada oke. dewa yang tidak suka manusia, kemudian ingin menghapuskan manusia, terus dia Hmm. membocorkan, ini nanti akan dibikin banjir, maka kamu siapkan ini. Hampir mirip lah seperti itu. Hmm. Jadi Jadi kemungkinan cerita Nabi Nuh kemungkinan diinspirasi dari situ ya, kemungkinan besar ya, karena Gilgamesh kan itu. betul kan ini ya kan dekat kan sebetulnya antara Israel dengan budaya Mesopotamia itu kan dekat sekali. Dan Hmm. cerita Gilgamesh itu pasti hidup mungkin dari apa dari lisan ya, dari ini Hmm. diceritakan ke anaknya, kemudian dikumpulkan kemudian jadilah di sana. Mungkin Ya, ya Pak ya. Itu mungkin betul. mungkin itu dugaan saya. Iya. Ya. Itu anu ya, Gilgamesh itu sekarang jadi proyek ini tuh, proyek anu apa prestisius tuh, apa yang ingin memperpanjang umur manusia sampai 150 tahun itu. Saya Namanya dengar mm, Dokter Riu Hasan itu ya aktif ya di dia situ ya. ikut terlibat di situ ya. Jadi bikin apa suplemen-suplemen vitamin untuk memperpanjang umur manusia dengan cara meregenerasi sel ya. Nah, itu saya belum belum jelas, belum sempat tanya-tanya itu. Nah, ini menarik nih. Ini kan berkaitan dengan salah satu tulisan
Pak Nursito, apakah umur kita sudah ditakdirkan itu ya? Oh ya, 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 ya Kalau itu mm, kalau itu ya ditinjau dari apa? Telomer ya Pak ya? telomer ya. Ini kan saya juga baca-baca kan kalau nganggur gitu kan Mm, iseng-iseng saya baca buka itu Wikipedia. Nah kebetulan nemu itu bahwa umur manusia itu apa diukur artinya umur potensial ya, mm, potensial manusia maksimum maksimum umurnya itu dilihat dari panjang telomernya. Jadi telomer itu adalah gugus protein yang ada di setiap ujung kromosom. Jadi pada saat sel kita membelah itu telomernya itu selalu berkurang sedikit. Jadi membelah lagi berkurang sedikit. Pada suatu saat telomernya tinggal batas tertentu, maka itu udah tidak bisa membelah diri lagi, langsung mati selnya. Oke. Nah, pada saat mati itulah fungsi-fungsi Fisik. fisik kita itu berkurang. Kan Mm, mati kan tidak bersamaan. Jadi mm, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, mm. pengecapan berkurang, mungkin juga ingatan, memori berkurang gitu kan. Ya, itu degeneratif lah kira-kira. Jadi Ya. kira-kira seperti itu kalau cerita Jadi telomer. kalau upaya-upaya memperpanjang umur berarti anu ya, berusaha mempertahankan sel ya. Karena kalau selnya itu tidak membelah berarti telomernya nggak menjadi lebih pendek ya. Betul, mungkin periode pembelahannya yang diperpanjang. Yang Nah, periode semula pembelajaran. periode pembelahan itu 5 bulan sekali ini menjadi 10 bulan sekali. Mungkin ya, Oh mungkin ya. seperti itu. Jadi pembelahan sel itu artinya kan anu ya, sel itu rusak kemudian dia membelah ya untuk Iya, memperbarui diri kira-kira ya. gitu. Betul, betul. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke. Jadi nanti mungkin knowledge manusia tentang umur, tentang apa kehidupan apa akan berubah dengan temuan-temuan baru, Pak ya. iya, iya, Jika iya, iya, jika betul. sel bisa direkayasa semakin lama membelah tadi ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Cuma persoalannya kalau kita umurnya panjang, kira-kira mau ngapain, Pak ya? Kalau 150 tahun, Wah, kalau saya sih seneng aja. Saya pengen denger kita pesawat ruang angkasa kita pengen denger itu apa nanti sampai Alpha Centauri itu ada kehidupan apa enggak? oh gitu ya. Jadi Saya pengen iya, tahu nanti sekian tahun kemudian kehidupan nah, seperti apa itu ya. iya gitu kan. Ternyata di sana ada ini apa enggak, ada kehidupan apa enggak gitu kan. Oke, oke. Ya, kan Ya, itu ya. udah ada proyeknya kalau nggak salah itu untuk mengirim wahana mungkin sekitar 10 tahun lagi baru diluncurkan. Sekarang Oke, lagi ini apa teknologinya sekarang dikembangkan lagi dikembangkan. ya, ya. Wah ini anunya menarik ini. Cuma misalkan umur bisa 150 tahun, teman-teman sepantaran Pak Nur itu mungkin sudah nggak ada. Jadi kalau mau cerita-cerita, nggak ada teman ini. Ya nggak apa-apa kita ngajak dong. Prof Budi umurnya 150 tahun juga. Ya, jadi harus bersama-sama ini umurnya panjang harus Iya, bersama-sama. iya, iya betul betul Ya, ya. betul. Mm-mm. Oke. Mungkin kita bisa anu ke topik yang lain. Menarik ini mengenai binatang yang selama ini dianggap haram, dianggap sangat menjijikan apa yaitu babi. Padahal kenyataannya ternyata DNA babi itu paling dekat dengan manusia. Dan organ-organnya paling cocok kalau dilakukan pencangkokan itu paling cocok dengan organ manusia. Ini gimana Pak? Kalau menurut kitab suci, kemudian dari sisi sains gimana ini? Ya, mungkin sedikit saya koreksi ya. Hmm, Bukan babi bukan yang paling mirip dengan manusia hmm. karena DNA babi itu punya kesamaan dengan DNA manusia hanya 85%. Oh, 85%. Oh ya, lebih Jauh mirip itu ya, lebih simpanse atau mirip simpanse atau oke oke. bonobo ya, itu 98. Nah, kenapa babi lebih cocok? Karena pertama itu Hmm. ukurannya hampir sama, mirip. Ukuran apanya? Organnya? Ukuran organ kan Oh, berat berat tubuhnya kan juga kira-kira sama gitu kan. Ukuran organnya sama satu. Dua sama-sama omnivora ya. hmm, Yang ketiga itu mudah dibiakkan. mudah dibiarkan. Nah, yang keempat ya pembiakannya itu apa eh,
cepat gitu. Hmm. Periode dia dewasa dan melahirkan kembali itu cepat, singkat gitu. Singkat. Jadi itu untuk kalau dalam teknik industri ini apa hewan yang mass pro-nya bagus lah Bagus. gitu kan. Gitu dibandingkan dengan gajah yang mesti 2 tahun sekali itu baru hamil dan beranak satu gitu kan, itu kan Hmm. jauh sekali. Jadi babi itu dipilih karena itu. Hmm. Nah sekarang mengenai haramnya, kalau haram saya juga banyak pengen tahu, saya buka buka buku gitu, Hmm. akhirnya nemulah bahwa sebetulnya orang Israel itu membuat diferensiasi saja sih. Hmm. Karena pada saat itu kan di yang apa yang utama kan di Mesir sama Yunani ya, Hmm. Yunani. Dua kerajaan besar yang di sekitar Israel itu. Itu di Mesir itu mensucikan babi. Babi disucikan, dijadikan kurban. Di Hmm. Yunani juga gitu, dijadikan kurban. Nah, makanya mungkin ya, mungkin untuk keperluan diferensiasi, udah babi kita haramkan. Kita Hmm. berbeda sama itu. Kita beda, umat kita lain gitu kan. Hmm. Nah, itu. Nah, kemudian muncul sempalan sekte dari Yahudi itu apa Nasrani gitu kan. Hmm. Nasrani juga mungkin wah kita bikin itu, bikin diferensiasi lagi dari Yahudi. Babi Hmm. kita makan, kita jadikan apalah itu ada upacara yang pakai ini babi juga gitu kan. Hmm. Nah, kemudian muncul Islam eh, Hmm. 610 tahun kemudian kan. Nah, Hmm. mungkin juga itu udah diferensiasi aja. Sini Kristen banyak, babi kita ngikutin Yahudi, ini diharamkan. Hmm. Mungkin ya. Ya, jadi Ya. anu ya, tanpa alasan yang sebenarnya apa masuk akal ya sebenarnya. Nah, alasan yang masuk akal Hmm. untuk di daerah gurun yang sulit air, ya, Hmm. babi itu memang memerlukan air yang 2 kali lebih banyak daripada hewan-hewan ternak yang lainnya. Jadi Domba itu ya. kalau domba, kambing, sapi itu kira-kira butuh sekitar 7% dari bobot tubuhnya, 7% Hmm. air. Jadi kalau bobot tubuhnya sekitar 100 kilo ya dia berarti perlu 7 kilogram air lah setiap hari gitu kan. Nah, kalau babi itu 2 kali lipatnya gitu loh. Hmm. Nah, mungkin yang membuat wah ini ribet itu udah sekalian aja dah. Ini diharamkan supaya kita nggak ngabis-ngabisin air Karena gitu di kan. sana susah air ya. Di sana susah air, ya betul. Ya kira-kira alasan logisnya sih seperti itu. Hmm. Itu Ada nggak dari unsur itu? Apa namanya? Katanya daging babi itu kalau teman-teman di ITB garis lucu itu daging babi itu paling enak katanya. Apalagi anu babi panggang karo katanya itu paling enak gitu ya. iya Ada nggak enak. kira-kira itu ulahnya para elit politik biar yang makan babi mereka aja gitu. Jadi Saya nggak diharamkan gitu kan. saya nggak tahu. Iya, begitu saya nulis mengenai babi gitu, teman-teman yang Chinese, lu jangan ngomongin babi dong, ntar jadi yang makan babi banyak, daging babi jadi mahal. Gue susah lagi makan enak. Hmm. Gitu, gitu. Ya. Jadi di agama-agama sebelum Islam memang babi juga sudah jadi ini ya, sudah jadi apa hewan yang dilarang ya sebenarnya ya. Agama Yahudi, ya, di Agama agama Yahudi. Yahudi itu dilarang. Itu Hmm. diharamkan, ya. Kalau di Tanpa ini ya, Nasrani tidak, ya. kalau di Quran kan babi haram dimakan tanpa alasan ya Pak ya, diharamkan saja ya. Nah, saya suka ini, saya kan itu ya suka pengen tahu gitu, mana sih ayat-ayat mengandung itu. Saya temukan ada 2 ayat itu yang mengharamkan. Tapi yang diharamkan sebetulnya cuma daging babi loh, Pak. Daging babi. Daging babi. Jadi kalau ada kulit babi yang crispy itu, kalau kita saklek ngikutin Quran loh ya, Hmm. itu nggak diharamkan Iya, karena yang diharamkan kulit daging ya. dagingnya. Hmm. Nah, itu pikiran logika saja sih. Iya, karena Nah, kadang-kadang kan ada vaksin apa yang ada unsur babi itu juga ada yang ekstrem itu juga diharamkan padahal yang ya, diharamkan kan daging untuk dimakan ya. iya daging untuk dimakan ya. Ya, Ya, dan haram ini sampai sekarang kan secara ilmiah maksudnya apa kan tidak jelas ya. Haram itu dilarang aja ya. sepanjang saya tahu itu dulu waktu saya masih belum banyak tahu itu ada cacing pitanya gitu kan. Oh, oh, dulu Tetapi begitu. saya lihat
cacing pita juga ada di semua hewan gitu. Semua hewan. Bisa bisa hidup di sapi, bisa hidup di Ya, kambing, bisa hidup di kebo. Ya tentu mm, saja kalau makannya jorok gitu kan. betul, betul. Jadi semuanya bisa kena cacing Cacing pita. pita, Jadi bukan hanya babi. alasannya bukan itu ya berarti. Ya, saya nggak tahu lah, tetapi faktanya seperti itu. Betul, Faktanya betul. seperti itu. Iya. Jadi saya jadi ingat ini cerita waktu kita dulu kuliah di Amerika, ada teman Indonesia itu yang ngobrol-ngobrol sama orang Amerika Latin, ngobrol-ngobrol gitu, terus ada babi gitu kan, oh kita nggak boleh makan babi gitu kan. Terus Hmm, orang sana nanya kenapa gitu, teman saya itu bilang kotor gitu. Lah ya, orang itu heran karena peternakan babi di sana itu bersih gitu, sudah maju peternakannya gitu. ya, ya. Jadi yang kotor itu mungkin zaman dulu ya, kita di sini kalau melihara babi itu kesannya jorok gitu ya. Mungkin kotornya itu yang dilihat adalah babi rusa, celeng. Oh, Nah, celeng. celeng itu kan makannya lumpur, nyari-nyari singkong gitu kan, garuk-garuk, makan lumpur. Wah, mungkin itu. Jadi kalau Oh, dilihat babi rusa memang harusnya sih beda sama babi ya. ya. Beda ini juga ya, beda spesies juga ya, rusa sama Iya, sama babi kan. rasanya beda spesies. Yang satu ada taringnya keluar, Betul, kalau babi nggak keluar gitu. Ya, betul. Kulitnya juga yang satu hitam, yang satu anu kan merah-merah itu ya. iya, 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 Hmm. iya, iya, Oke. Wah, ini ternyata anu ya, banyak hal yang perlu digali tuh kalau dari kitab suci kan, banyak perintah-perintah yang tidak ada reasonnya Pak ya. iya, iya, iya. Termasuk katanya sekian banyak apa obat, alat kesehatan, kosmetik itu juga mengandung unsur babi ya, termasuk sabun gitu ya. Iya, mungkin iya. Bahkan terakhir ini ada penelitian tuh tahun 2021 kalau nggak salah. Hmm. Itu kita melakukan transplantasi ginjal dari ginjal babi. Oh. Ah, masalahnya biasanya kan ada ini apa? Ada penolakan dari sistem kekebalan kita. Hmm. Nah, dengan itu, dengan penelitian itu, kita rekayasa genetika kan sudah canggih sekarang. Ada yang namanya alat untuk mengedit gen itu, namanya CRISPR-Cas9 itu Hmm. bisa mengedit. Nah, jadi apa gen babi itu Babi. apa mungkin dari level sel telur dengan sel spermanya itu sudah direkayasa dulu bahwa sel dia yang mengandung protein babi dikeluarkan diganti menjadi protein manusia Hmm. gitu. Jadi bukan manusia aja tetapi protein calon inilah calon pasien itu ya. Nah, Hmm. itu diambilkan. Itu jadi kemudian dibuahkan, kemudian ditanamkan lagi di rahim babi sampai keluar, sampai lahir. Nah, setelah besar baru dicangkokkan gennya. Jadi Hmm. sorry, dicangkokkan organnya. Jadi Organnya. Hmm. misalnya ginjalnya diambil, dicangkokkan ke orang tersebut hingga sel tubuh, sel sistem kekebalan dia itu menganggap itu sebagai oh ini bolone dewi gitu Oh, kan. bukan Itu bukan benda asing gitu ya. bukan benda asing gitu. Nah, Hmm. itu sudah berhasil tuh tahun 2021 di Amerika. Tapi sudah direkayasa sejak sejak babi itu mau mau anu ya, mau melahirkan ya, mau punya anak ya. Oh ya, iya, Hmm. Sebelum jadi sebelum jadi janin sudah direkayasa dulu. hmm. Karena kan sel yang menjadi triliunan sel itu kan dimulai dari satu sel. Kita Hmm. mesti satu sel itu kita kita Rekayasa dulu. rekayasa ya, Hmm. baru kemudian dia berbiak 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 kemudian Hmm. menjadi triliunan sel itu. Hmm. Ya, Dan anu ya, karena apa namanya, masa pertumbuhan babi itu cepat, jadi dia sangat-sangat eligible ya untuk mengganti organ manusia ya. iya, ya masuk dalam skala industri lah gitu kan. Betul, betul, masuk dalam skala industri. Jadi kalau diproduksi massal, wah, anu nih, dari sisi Iya, bisnis menguntungkan ini. cepet, iya, 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 betul, iya. betul. Ya, Anak, an- anaknya cepet, anaknya banyak gitu kan, gedenya cepet gitu cepat. kan. Oh. Eh, eh, Jadi, Iya, wah, ini menarik, ini hal-hal seperti ini kita sepertinya obrolan kita masyarakat Indonesia itu jauh dari hal-hal seperti ini ya. Kita sering justru asik ngomongin masa lampau gitu ya. Hal-hal kayak gini ini kan sebenarnya yang akan kita hadapi ke depan ya.
Ya, ya, betul, betul, betul. Hal-hal Ya, yang apa faktual yang akan kita hadapi ke depan gitu. ya, 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 betul, Baik. betul. Nah, kemudian ada juga beberapa cerita dalam agama itu yang sebenarnya sudah berkembang dalam peradaban sebelumnya ya Pak ya. Seperti kalau dalam Islam itu kan kalau kita meninggal nanti kan bakal sebelum ke neraka atau surga itu kan ada namanya jembatan Shiratal Mustaqim ya Oh ya, betul, betul. yang katanya ukurannya itu rambut dibelah 7 gitu. Nah, Ya, katanya dalam agama Zoroaster hal seperti itu juga ada gitu. Ini gimana nih ya, Pak? ya, betul. Saya juga itu kan apa penasaran kan kemarin tuh apa Freddie Mercury itu agamanya Zoroaster gitu kan ya. Betul, betul. Saya pengen tahu tuh Dia Zoroaster orang itu dia apa. orang orang Persia dia memang. Orang Persia, iya betul. Mm-mm. Saya coba cari gitu kan. Nah, nemulah ada namanya kitab kitab sucinya itu Mm-mm. Ardavirat gitu. Nah, Hmm. saya baca, loh ini kok mirip sekali ya. Jadi di situ itu nama Tuhannya itu Ahura Mazda. Itu Hmm. juga Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Hmm. Zoroaster itu memang ada sekitar 1100 tahun sebelum Masehi gitu. Hmm. Kalau dibandingkan dengan agama Yahudi kan Betul, baru betul. ada agama Yahudi itu kira-kira bareng sama Yunani atau setelah Yunani lah, sekitar 500 atau 800 tahun sebelum Masehi gitu. Hmm. Nah, itu agama yang mungkin apa agama monoteisme yang kedua setelah Akhenaten. Akhenaten itu Fir'aun. Akhenaten itu kira-kira lupa 1300 atau 1400 tahun sebelum Jadi Masehi. Akhenaten baru Zoroaster ya? Iya, Zoroaster. Selisihnya sekitar 200 tahun. Nah, Hmm. saya lihat Zoroaster tuh di situ di kitab Ardavirat itu ada ininya ada kisah yang seperti Isra Mi'raj gitu. Hmm. Jadi Ardavirat tuh ditidurkan selama 1 tahun gitu kan. Nah, di dalam tidurnya itu dia mengembara Hmm. menuju ke surga. Jadi untuk mencapai apa dunia surga itu mesti melewati jembatan Cinfat namanya. Oh, Jinfat ya. Nah, Hmm. jembatan Cinfat itu persis dengan apa yang didefinisikan sebagai Sirotol Mustaqim itu. Hmm. Hmm. Nah, terus di sana dia juga ketemu orang-orang suci gitu kan ya. Terus di bawahnya jembatan Sinfat itu ada neraka gitu. Jadi kalau dosanya banyak ya jatuh ke neraka gitu kan. Hmm. Kira-kira gitu sama persis seperti itu. Itu jadi perjalanannya ke tadi menemukan orang-orang suci tadi itu seperti Isra Mi'raj ya, Ya, seperti Isra Mi'raj, cuman tidak tidak dengan buruk tetapi melalui mimpi. melalui mimpi. Tidur Jadi dan rohnya oke. saja yang pergi. Yang pergi oh jadi perjalanan spiritual ya. Ya, perjalanan spiritual. Hmm. Dan saya lihat memang apa ritual Zoroaster itu mirip seperti Islam. Sembayangnya 5 waktu. Gitu. Hmm. Sebelum sembayang itu ada azannya itu pakai lonceng, ada lonceng. Hmm. Terus sebelum sembayang juga ada ritual seperti wudhu, bersih-bersih gitu. Oke. Itu sama, itu 5 waktu. Itu Pak Nursito baca di mana itu hal-hal seperti itu? Ada banyak Ada banyak di sumbernya ya. di Google, banyak. Hmm. Banyak Wikipedia aja mungkin sudah komplit itu Ya. banyak dan Jadi sampai Wikipedia sampai Freddie Mercury pun masih menganut Zoroaster ya. masih masih sekarang itu mungkin penganutnya tinggal sekitar 200.000 orang Oh, masih ada ya. ya masih ada di Persia dan di India Utara gitu mungkin Hmm. yang paling banyak di situ. India Utara kan tempat migrasi orang Persia juga kan di sana gitu. Ada 200.000 masih gitu. Jadi cerita-cerita dalam kitab suci itu sebenarnya ada juga pengaruh dari peradaban-peradaban sebelumnya ya berarti ya. Dugaan saya seperti itu sih. Jadi semacam sinkretisme gitulah, mengadopsi ya seperti Kristen yang mengadopsi Yahudi gitu kan. Kemudian Islam yang mengadopsi Yahudi dan mengadopsi Kristen tapi dengan versi yang beda gitu kan. Mungkin Hmm. mungkin sedikit Zoroaster juga gitu kan. Betul, betul. Karena saya baca-baca di Quran itu kayaknya saya belum menemukan tuh perintah sembahyang 5 waktu itu. Yang ada itu cuma 3 waktu loh. 3 waktu ya.
siang, malam, dan pagi ya Pak ya? Mungkin iya sekitar itu, pagi, siang, dan malam. Tiga Iya. waktu. Saya cari-cari itu nggak nemu, atau mungkin saya yang kurang awas atau gimana ya. Nah, itu yang pernah jadi anu kan perdebatan waktu Adi Armando bilang begitu kan. Nggak ada di Oh Quran itu. iya iya Nah, iya. Oh ternyata adanya di hadis ya katanya ya. saya belum baca hadis kan banyak sekali ya. Ya, Saya kalau perlu aja ini. Kalau Quran kan hanya 30 juz gitu, jadi nyarinya mm-mm. gampang. Betul, betul. Ya, Nyarinya gampang, bisa berdasarkan surat, bisa berdasarkan keyword tertentu ya. ya, ya. Kalau Pakai kalau keyword hadis langsung itu ketemu. sampai 600.000 hadis itu, jadi itu yang disaring Imam Bukhari kan 600.000 hadis dari sekian juta ya. Masa? Loh, Iya, padahal usia kenabian itu kan cuma 22 tahun ya. Dari 23 tahun. ya 610 sampai 32 kan. Ya, Iya, mungkin 23 tahun itu ini kalender Islam kali ya. iya, Kalender Islam kan lebih pendek itu. lebih Tapi pendek. kalau kalau kalender Masehi kan 22 tahun. Nah, kalau 600.000 dibagi 22 tahun itu 22 tahun dibagi 600.000 itu jadi satu hari bikin berapa hadis itu? Oh, itu anu itu. Jadi dari sekitar 2 juta hadis diseleksi sama Imam Bukhari menjadi hanya 600.000. Ya, Jadi kalau hadis hitungannya Buya Sakur itu Imam Bukhari itu me- melakukan studi setiap hadisnya 15 menit. bukan bukan dalam itu. Hadis itu kan contoh perilaku Nabi kan. Perilaku dan kata-kata Nabi ya. Perilaku dan kata-kata. Perilaku dan kata-kata Nabi itu yang dicontohkan setelah dia memperoleh kenabian kan. Betul, betul. Usia kenabiannya kan cuma 22 tahun kan. Betul. 22 tahun dikalikan 3.600 360 hari. Jadi Mm-mm. cuman berapa? Paling hanya berapa? Itu kan 360 kali 2 360 kali kali 22. 360 dikalikan 22 hari kan hanya 8.000 hari. 8.000 hari. 8.000 hari. Nah, kalau dibikinnya sampai 600.000 Mm-mm. berarti dalam Satu hari. satu hari itu berapa? Betul, Padahal betul. kalau kalau kita lihat hadis itu kan kira-kira jedanya proses hadis itu kan kira-kira eh, hadis misalnya hadis apa kencing unta misalnya itu kan Mm. udah satu hari penuh. Pagi ada yang ini minta minta ini sakit gitu kan lapor Mm-mm. ke Nabi untuk itu kemudian Mm-mm. dikasih susu itu terus penjaga ini dibunuh terus lari terus disuruh kejar lagi gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya, kalau itu satu hadis itu ya. iya satu hadis. Jadi Dan kalau itu ini sampai loh Pak, itu sampai 600.000 hadis itu kan 600.000 itu yang terseleksi loh. Awalnya itu ada 2 jutaan hadis. nah Diseleksi oleh Bukhari hanya tinggal 600.000. ya 600 Jadi ribu pun kalau matematikanya juga udah nggak masuk itu. iya, jadi Imam Bukhari itu tidurnya berapa jam apa itu agak ini memang agak sulit ini di kalau di logika ya. Ya Imam Bukhari-nya masih mungkin lah kalau seleksi aja kan cepat. Tetapi peristiwa yang menimbulkan hadis itu sendiri kan Iya, periodenya kan panjang, ya kan? betul betul. Dan 8.000. ah, dan itu seleksinya 200 tahun kemudian setelah Nabi wafat itu. Iya betul betul. Jadi ya kalau dilihat itunya memang luar biasa ini apa namanya Ya. pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, ya. Kayak perang Diponegoro lah, kira-kira kan 200 tahun yang lalu kan. Mm-mm. Kita bikin Iya, cerita Pangeran Diponegoro itu dari pagi sampai sore, terus besoknya lagi pagi. Itu iya iya. eh, Kita sudah anu ya. Zaman sekarang pun sulit membayangkan apalagi zaman dulu ya kalau 200 tahun jarak waktu Iya, itu kan jauh iya, sekali ya. iya, iya, betul, betul, betul. Iya, 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 Pak. Tadi sebelum ada peradaban Zoroaster kemudian ada Alkanaten yang di Mesir ya Pak ya. Akhenaten ya. Akhenaten. Itu 1300-an sebelum Masehi ya. Akhenaten sekitar 1.300 sebelum Masehi. Ya. Nah, kalau di dalam sejarah kan ada juga peradaban Hindustan itu ya. Hindu itu kan sekitar 3.000 tahun ya atau 2.500 tahun sebelum Masehi ya. Kalau dari sejarah kelihatannya tidak sampai sepanjang itu deh.
Hmm. untuk itu. Mungkin ya sekitar 1000 tahunan atau 800 tahunan gitu. Karena itu dianggap yang paling tua katanya di lembah Sungai Hindustan itu ya. Hindus. Ya, sebetulnya agama itu kan berevolusi ya. Mungkin Hindu yang paling sederhana itu hanya kan itu kan masih menyembah dewa kekuatan itu. Ada angin kuat, ada dewa Bayu, ada matahari, oh ada dewa Surya gitu kan. Hmm. Oh, ini ada dewa penciptaan, ada dewa penghancuran gitu kan. Nah, Ya, itu ya. kan itu kan ada cuaca macam-macam, oh itu dewa Indra gitu kan. Nah, Hmm. itunya mungkin kan juga berproses gitu kan. Makin Ya, itu ya. ya, mungkin mulai stay stabilnya itu di sekitar 800 gitu. Itu Hmm. dari yang saya baca ya. Ya, ya. Ya, saya baca sekilas gitu di apa eh, di sumber-sumber yang layak dipercaya gitu. Hmm. Ya. Karena saya kemarin menemukan itu kan pakaian Buddha. Buddha itu kan dulu lahir dari Hindu ya. Ada Ya, betul. Siddhartha Gautama itu kan Ya, awalnya orang tuanya Hindu terus dia ya, seperti membentuk ini ya, sendiri. ya. Itu cara pakaiannya, cara beribadah, ritual tuh ternyata mirip dengan apa yang dilakukan umat Islam di Ka'bah ya. Pakai ihram itu kan mirip Oke. pakaian Buddha ya. Ya, ya, ya. Terus memutari itu tuh seperti mereka memutari kuil gitu ya. Jadi ada kemungkinan Hmm. ada pengaruhnya juga karena istilah kuru, kuru itu kerajaan kuru itu di Islam kan ada kures ya. Katanya, iya katanya ada pengaruh juga bahwa keluarga Nabi itu sebenarnya kures itu sebenarnya bangsawan bangsawan Hindu gitu. Ah, ini cuma karena kesamaan apa nama ya, nama istilah ya. Ya kayak inilah kayak Cak Nun bilang itu Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman gitu kan. Hmm. Karena deket dengan Kecamatan Salaman gitu aja sih. Oh gitu ya. Sulaiman bin Mas'ud. Sebelah Kecamatan Salaman oh, ini peninggalan. Ya mungkin seperti itulah gitu. Terus ada Wonosobo katanya dulu ada negeri Sabak gitu ya. Zamannya Nabi Sulaiman kan ada negeri Sabak gitu. Ya 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 ya. Oke. Eh, kalau sejauh ini kalau peradaban yang berkaitan dengan keyakinan dari daerah ini jarang dikupas ya Pak ya, dari daerah Cina ya. Cina kan juga punya peradaban yang cukup tua juga Ya ya. ya. Setahu saya Cina itu sebetulnya dia tidak menyebutkan agama sih ya. Mm-mm. Konfuyu, Konghucu itu kan sebetulnya apa ya eh, semacam eh, gaya hidup atau eh, filosofi lah, filosofi gitu kan. Jadi eh, ya itu kebanyakan juga pengaruhnya kan dari India. Oh India dari India. ya Hmm. kira-kira gitu kan. Terus ada Buddha itu sama-sama mengenal dewa gitu, cuman bentuk dewanya kan beda-beda. Saya pikir Mm-mm. itu. Nah, itulah yang membedakan antara agama-agama yang di timur, Mm-mm. India ke Tiongkok itu dengan agama-agama yang berkembang di Timur Tengah. Nah, itu kan Oh. Mm-mm. bedanya kan itu ya. Yang satu monoteisme, satu politeisme. Satu ada surga neraka, yang satu ada karma gitu Karma. kan. Hmm. Karma pala gitu kan. Mm-mm. Nanti terlahirnya jadi unta, jadi kucing, jadi tikus Mm-mm. gitu kan. Nah, mungkin esensinya itu apa himbauan untuk berbuat baik dengan reward and punishment-nya beda-beda kan. Beda-beda ya. Reward and punishment yang di Timur Tengah itu surga neraka, tapi reward and punishment yang di agama Timur itu ada reinkarnasi gitu kan ya. Reinkarnasi. Nah, Betul. kira-kira kan di Hindu juga sama kan, Hindu sama Buddha itu kan sama kan. Ya, karena memang satu induk gitu. Jadi Betul. memang konsepnya yang berbeda. Ya. Mm-mm. Jadi yang satu ini ya, yang di Timur Tengah sering menggunakan bahwa ini turun dari langit gitu ya. Kalau yang di Ya, dunia timur kan kumpulan-kumpulan ajaran-ajaran kebaikan ya, Pak ya. iya betul, kira-kira gitu. Ya, ya kayak cerita Mahabharata, Ramayana itu kan sebetulnya ya memang kisah-kisah ini aja yang penggal-penggal ceritanya bisa dijadikan apa
teladan ajaran. gitu kan. Ya, Betul, betul. ya, ya. Saya pernah baca salah satu tulisannya Pak Nurseto itu mengenai suku Bajo ya, suku Bajo Oh ya, yang hidup di ya. sekitar utara Sulawesi ya Pak ya. Ya, sekitar Sulawesi, ya. Ya yang ternyata populasi suku Bajo itu kalau diukur rata-rata limpanya itu ukurannya lebih besar daripada manusia Ya, darat gitu ya. Sehingga mereka ya, betul, mampu betul. mampu menyelam sampai Ya, 70 meter sampai beberapa menit. Nah, itu mungkin ya, ya. menarik bagian dari evolusi ya, evolusi manusia ya. Ya, itu kalau boleh dikatakan sebagai mikroevolusi, diistilahkan Hmm. jadi evolusi dalam skala kecil gitu kan. Hmm. Meskipun kita kawin dengan suku Bajo juga bisa punya anak, jadi kita dengan suku Bajo itu masih satu spesies lah. Gitu. Spesies. Nah, cuman dia berevolusi karena dia hidup di laut. Jadi Hmm. dia mesti nyari ikannya itu dengan menyelam. Hmm. Menyelam pakai tombak, pakai panah gitu dapat ikan terus dimakan. Tanpa tanpa bantuan pernafasan ya. Tanpa bantuan pernafasan. Hmm. Itu dari penelitian itu bisa sampai 15 sampai 20 menit dia 20 menyelam. menit. Hmm. Sampai di kedalaman 50 sampai dengan 70 meter. Hmm. Luar Bayangkan biasa. itu, 70 meter itu kan berarti mendapat tekanan hidrostatis tambahan kan 7 atmosfer itu. Besar sekali, Besar betul sekali. kan? Kalau Iya, kita manusia darat ini nggak mampu ya dengan pasti anu nggak mampu segitu. udah pecah dulu ya. Hmm. Nah, ternyata dari penelitian itu memang limpanya itu 50% lebih besar. Hmm. Itu sama persis dengan eh, anjing laut. Ukuran Anjing limpa laut anjing laut. ya ukuran limpa anjing laut untuk berat yang sama dia ukurannya juga 1,5 kali lebih besar dari mamalia yang ada di darat. Hmm. Jadi secara proporsional. Dan limpa itu memang memberikan oksigen lebih banyak kepada darah. Hmm. Jadi dengan adanya sumber oksigen tambahan dari limpa atau bisa menyimpan oksigen lebih lama itu jadi dia bisa menyelam sampai 16 menit sampai 20 menit gitu kan tanpa bantuan tambahan peralatan oksigen gitu. Nah, itu kan prosesnya kira-kira sama dengan inilah ya. Mungkin orang yang mungkin dulu biasa gitu, terus cari ikan di laut. Wah, ternyata si A itu jago menyelam loh. Bisa Hmm. 2 menit gitu, bisa Ya, tiga ya. menit, bisa 5 menit. Wah, dia menjadi idola gitu kan. Wah, Hmm. jadi dia gampang mendapatkan wanita pilihan atau yang wanita juga gampang mendapat pria pilihan gitu kan. Nah, itu kan kumulatif kira-kira sampai 15.000 tahun kan terus terakumulasi hingga terseleksi kan. Jadi Hmm. yang bisa survive itu adalah yang ukuran yang bisa menyelam lebih Lama. lama gitu kan. Hmm. Itu yang eh, eh. jadi yang lainnya jadi tersisihkan gitu. Betul. Karena kalau dilihat hasil penelitian itu kira-kira dulu satu nenek moyang dengan suku Saluan. Suku Hmm. Saluan itu yang ada di Sulawesi juga. Hmm. Kalau suku Bajo itu kan ada di sekitar Sulawesi, ada Hmm. di Kalimantan Utara, ada di Filipina Selatan, ada Hmm. di Maluku, ada di Nusa Tenggara juga gitu. Hmm. Jadi sekitar itu. Jadi ya mungkin berevolusinya dari situ. Wah, yang jago nyelam itu gampang mendapatkan pasangan gitu kan, Pasangan. Hmm. lebih disukai, makanya dia eh, Bertahan ya. ya. Jadi Berkembang eh, biak gitu. betul. Jadi kriteria survive-nya dilihat dari situ gitu kan. Hmm. 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 Gitu. Ya. Dan dia semakin semakin menjadi idola, dia semakin terlatih ya karena harus mencari ikan di bawah terus jadi semakin membesar limpanya gitu. Bukan kalau latihan itu tidak bisa membesarkan limpa, tetapi mutasi genetislah yang membesarkan limpa. Jadi Hmm. dia misalnya ukurannya 100% gitu kan. Hmm. Dia punya anak itu bervariasi. Ada yang limpanya 105, ada yang 95%, ada yang 110% gitu kan. Hmm. Nah, yang anaknya macam-macam, dari anak ini yang paling survive adalah yang Paling besar. 105% lebih Hmm. besar gitu kan. Nanti dia beranak pinak lagi. Nah, itu Hmm. juga
kita kayak distribusi normal aja kalau di Hmm, dalam statistik itu. ya, Anak itu mutasi genetis itu ini random, hasilnya juga random, distribusi normalnya juga random gitu kan. hmm, Tetapi yang survive adalah yang ini yang besar dan itu menumpuk terus selama 15.000 tahun gitu. ya, 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 Nah, itu kira-kira seperti itulah mekanisme evolusi itu. ya. Dan itu terjadi pada makhluk yang lain ya, tidak hanya Iya, suku Bajut ya. iya, Cuma suku Bajut ini kan data-datanya cukup ya, cukup meyakinkan bahwa mereka sebenarnya berasal dari spesies manusia, cuma berkembang ke arah tertentu karena kondisi alam ya. iya, betul. Nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat fakta-fakta evolusi itu ya. Hmm, Satu, adanya mutasi genetis itu bisa dilihat dari anak kembar identik. hmm, Anak kembar identik itu kan dari satu sel yang sama, sama. Hmm. persis. Jadi DNA-nya sama persis. Tetapi begitu lahir, dia kan pasti aja bisa dibedakan. Oh, ini uyeng-uyengnya pas di tengah, ini rada geser ke kanan dikit. Hmm. Nah, itu karena ada mutasi genetis pas Hmm. membelah sedikit berbeda, membelah sedikit berbeda, membelah sedikit berbeda. Keluarnya setelah 9 bulan, ya pasti aja ada bedanya meskipun itu sangat kecil gitu. Hmm. Itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam keseharian misalnya, Hmm. kita nyamuk ya, misalnya nyamuk aja kalau kita amati. Kalau kita di kebun-kebun itu nyamuk itu gigitnya langsung gatel kan Mas. Hmm. Terus suaranya kenceng, mendenging kenceng. Hmm. Terus begitu menclok langsung ketahuan kan, clop kita langsung tepok gitu. Hmm. Nah, nyamuk di rumah itu udah berevolusi kalau menurut saya. Jadi Sudah. hinggapnya itu bisa empuk gitu. Jadi orang Hmm. orang tidak tidak merasa kalau dihinggapi nyamuk gitu. Oh, soft ya, lebih soft ya. Soft. Karena apa? Begitu nyamuk hinggapnya kenceng langsung kita tepok mati dia. Hmm. Jadi yang lebih survive adalah nyamuk yang hinggapnya lebih soft. Lebih soft. Hmm. Nah, terus nyamuk di rumah itu kalau gigit gatelnya munculnya belakangan. Tidak langsung Hmm. gigit langsung gatel. Beda sama Nyamuk kebun. nyamuk nyamuk kebon. Nah, kalau Hmm. di rumah mungkin di rumah juga dulu seperti itu. Nyamuk gigit langsung gatel, oh langsung kita tepok mati. Ya Hmm. kan? Nah, yang bisa survive adalah anak-anaknya yang gigitnya racunnya bisa Lebih bertahan lama. lama lebih lama Hmm. gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. kira-kira seperti itulah kalau kalau kita mau pakai logika gitu, itu Ya. seleksi alamnya seperti itu. Oke. Jadi ada mutasi mutasi gen yang sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan ya, berarti ya. Ya, lingkungan ya. Hmm. Lingkungan baik kimiawi maupun radiologi ya. Ada Oke. itu ya, Ya. ada Kalau kita lihat, variasi. kalau kita lihat mungkin foto-foto nenek moyang kita gitu ya, 100 tahun yang lalu gitu, Ya, itu juga sudah beda Pak ya dengan kita manusia Jawa sekarang ya. Kalau kita lihat as foto-fotonya itu kelihatan loh, secara fisik berbeda loh. ya, ya. Kalau 100 tahun kan berarti baru 5 generasi kan kira-kira Baru ya. 5 generasi ya. Nah, 5 generasi aja bedanya seperti itu kan. Iya. Kita lihat dari sisi kulit aja, nenek moyang kita dulu kulitnya tuh lebih hitam terus mungkin lebih Ya, pendek ya. ya, 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 ya. Kita lihat sama sekarang beda sekali tuh kalau eh, manusia Jawa ya. Kalau itu mungkin bukan karena seleksi alam ya, kalau menurut saya, karena kita sudah tidak banyak kena sinar matahari. Kita Hmm. sudah banyak terlindung, jadi kan beda kan kalau kita berjemur di pantai gitu kan, seminggu kan udah Hmm. hitam gitu kan. Ya, ya. Kakek nenek kita dulu kan kalau ke sawah kan nyangkul, jadi pasti hitam kan. Pasti hitam betul. Nah, kalau sekarang kan banyak kan tinggal di rumah, di gedung, tertutup Iya, dari ultraviolet gitu kan. betul. Jadi beda kulit antar nenek moyang 5 generasi itu bukan bagian dari proses seleksi alam kalau menurut saya. Itu Hmm. hanya proses fisik aja Hmm. itu. Ya. Ya, ya. Ya, tapi mungkin secara genetis sebenarnya juga sudah ada mutasi ya, cuma belum belum mencolok ya, perbedaannya Mutasi belum. pasti ada, tetapi mutasinya di mana, mutasinya ke arah mana itu semuanya random, tidak bisa Iya. ditebak. Iya, iya. Nah, kalau kulit itu kan sebetulnya dulu manusia di Afrika itu kan kulitnya hitam, ya kan? Hmm.
setelah dia bermigrasi sampai di Eropa itu menjadi putih. Jadi putih, Pak. Nah, itu karena seleksi alam. Jadi di Afrika itu paparan sinar mataharinya banyak sekali, maka yang bisa survive adalah manusia yang kulitnya hitam. Hmm. Kulitnya hitam itu ada pigmennya itu bisa menahan radiasi ultraviolet. Hmm. Jadi siapa yang kulitnya lebih hitam itu yang lebih Lebih. survive. Oke. Ya. Bagaimana kalau di Eropa? Eropa itu daerah dingin ya, Hmm. subtropis, 4 musim. Matahari itu minim sekali. Hmm. Justru kalau di Eropa itu kulitnya hitam, dia kekurangan vitamin D, mataharinya Hmm. kurang. Jadi yang bisa survive adalah yang pigmennya nggak ada. Hmm. Jadi yang bisa survive, yang anaknya lebih putih itu lebih survive, tulangnya lebih Oke. kuat, gitu kan? Vitamin D-nya lebih banyak. Yang anaknya hitam ya gampang patah tulang, mati, nggak punya Hmm. keturunan. Nah, kira-kira gitulah Ya, ya, proses proses ininya, proses ya, evolusinya seperti itu. ya. Yang di Asia beda lagi, yang di mana? Nah, Amerika Latin beda lagi gitu ya. yang di Asia itu di Mongolia itu cerahnya bukan cerah putih, tetapi Hmm. cerah kuning. Cerah kuning. Oke, Ya, oke. tapi sama-sama kuning juga menangkap sinar matahari lebih banyak. Jadi Banyak. dia bisa lebih survive. Jadi tidak harus kalau ini mesti putih atau mesti kuning, enggak ya. Mutasi itu random kok. Ya, Random. Oke. random. Ya, pas ketemunya apa, pas seleksinya apa, nah itulah yang bisa survive. Oke, oke. Baik, Pak. Saya kira obrolan kita sudah cukup lama, sudah 1 jam ini. Mungkin Oke, ya. lain kali kita bisa sambung lagi untuk topik yang lain ya. Baik, baik. Ini Terima terima kasih kasih. Pak Nur Sito atas Sama-sama. kehadirannya. Ya, Ya, oke, sama-sama. sampai ketemu lagi. Terima kasih Ya, Pak Nur Sito. selamat malam. Selamat Terima malam, kasih Mas Bamba, Mas Budi. Ya. Budi. Ya, demikian tadi para pemirsa obrolan kita dengan Pak Nur Sito, alumni ITB yang menggeluti berbagai masalah yang menimbulkan keinginan tahuan dari sisi sains ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.